Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, senang sekali saya bisa menjumpai saudara melalui sapaan gembala pada hari ini. Saudara-saudara, satu kali dikatakan Allah menemui Salomo dan mengatakan kepada Salomo, minta apa saja, maka ia akan mengabulkannya. Kalau saudara diberikan hak istimewa seperti itu, kira-kira saudara akan minta apa kepada Tuhan? Mungkin kita akan minta kesembuhan dari satu penyakit yang sudah begitu lama kita derita. Mungkin kita akan minta pekerjaan dan usaha kita lancar. Bahkan ada yang diantara kita minta kekayaan yang melimpah supaya hidup kita jadi mudah. Salomo meminta sesuatu yang berbeda. 1 Raja-Raja 3 ayat 9 mengatakan, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara. Yang Salomo minta adalah hati yang faham untuk menimbang perkara yang ada di hadapannya. Sehingga ia bisa hati-hati ketika memutuskan sesuatu. Sehingga dia tidak sembrono, tidak asalan ketika memilih melangkah. Dan apa yang diminta Salomo itu dipandang baik di mata Tuhan. Karenanya kemudian Tuhan memenuhi bukan saja apa yang diminta oleh Salomo, bahkan Allah dikatakan memberi sesuatu yang melampaui apa yang diharapkan oleh Salomo. Ia adalah Allah yang tahu betul kebutuhan umatnya. Bahkan bekerja dengan cara yang misterius sehingga memberikan sesuatu dengan melampaui apa yang bisa kita pikirkan. Bagaimana dengan hidup kita? Apa yang saudara alami dan hadapi hari-hari ini? 4 bulan lebih kita sudah menjalani tahun 2020. Ada banyak peristiwa terjadi, ada banyak perkara kita alami. Ada yang menyenangkan, ada banyak pengalaman baru yang membuat kita gembira, tapi juga tidak sedikit di antara kita yang mengalami kesedihan dan kepedihan, terutama berkaitan dengan pandemi COVID-19. Mungkin kita sendiri mengalami sakit. Mungkin kita juga mengalami kehilangan orang yang kita cintai. Usaha kita berantakan. Pekerjaan kita berhenti. Banyak rencana kita yang gagal. Lalu apa yang kemudian kita minta kepada Tuhan? Tidak sedikit bukan di antara kita yang kemudian menyalahkan orang lain. Tidak sedikit juga kita yang kemudian menyalahkan Tuhan, menganggap Tuhan diam saja. Tuhan tidak peduli. Tuhan tidak mau tahu dengan keadaan saya dan membiarkan saya. Saudara-saudara, mari belajar dari Salomo. Mintalah hati yang paham untuk menimbang perkara. Supaya dengannya kemudian kita dengan bijak melihat apa saja yang kita hadapi, apa saja yang kita alami. Betul. Tidak selamanya hidup yang kita jalani ini tanpa awan yang pekat. Kita tahu Tuhan berjanji akan terus mengiring jalan kita. Dan karenanya mari kita minta kepada Tuhan hati yang paham untuk menimbang perkara. Seperti contoh cerita ini, saudara. Suatu hari dikatakan seorang petani punya seekor kuda dan ini satu-satunya alat dia bekerja. Dan repotnya satu kali kuda ini kabur. Tetangganya datang, mengatakan, aduh kami prihatin, engkau sekarang tidak bisa bekerja, kuda, alat bantumu sekarang tidak ada. Tapi petani itu cuma bilang, ini peristiwa buruk atau peristiwa baik? Siapa yang tahu? Seminggu kemudian, kuda yang kabur tadi balik. Dan membawa sekawanan kuda liar masuk ke pekarangan petani ini. Sekarang petani ini punya banyak kuda. Lalu tetangganya kumpul lagi dan mengatakan, aduh engkau sungguh beruntung. Sekarang kau punya banyak kuda. Tapi petani tadi bilang, ini peristiwa baik atau peristiwa buruk? Siapa yang tahu? Beberapa hari kemudian, anak laki-laki satu-satunya dari petani ini, harapan keluarga mereka, mencoba menjinakkan seekor kuda.
Ketika dia naiki, kuda itu meronta dan akhirnya anak petani ini jatuh. Kakinya patah. Sehingga ia tidak lagi bisa berjalan. Oh, tetangganya datang lagi dan mengatakan, aduh, sial bener nasibmu. Anak laki-laki satu-satunya sekarang harus cedera, tidak bisa berjalan. Petani itu kemudian mengatakan, ini peristiwa baik atau peristiwa buruk, siapa yang tahu? Waktu berlalu, sebulan kemudian pecah perang di negeri itu. Seluruh anak laki-laki muda wajib menjadi tentara dan ikut perang. Dan ketika tentara masuk ke kota petani itu tinggal, masuk ke rumahnya, didapati di rumah itu hanya ada seorang petani tua dengan seorang anak laki-laki yang tubuhnya cacat, cedera, tidak bisa berjalan. Akhirnya dia tidak diikutkan dalam peperangan. Tetangganya kembali datang, wah engkau sungguh beruntung anakmu laki-laki tidak ikut perang. Tapi petani itu kembali berkata, ini peristiwa baik atau peristiwa buruk? Siapa yang tahu? Saudara-saudara, apa yang kita hadapi hari-hari ini? Baikkah atau burukkah? Kita tidak pernah tahu secara pasti. Karenanya mintalah kepada Tuhan hati yang paham untuk menimbang. Sehingga dengan hati yang paham untuk menimbang itu, kita tidak gampang sekali menilai sesuatu dan mengatakan ini nasib buruk. Dengan hati yang paham menimbang itu membuat kita bisa melihat di balik duka dan awan yang kelam sekalipun, ada hikmat dari Tuhan. Ada kebaikan yang Tuhan titipkan. Ada bentukan Tuhan yang membuat kita makin kuat berjalan bersama dengan Tuhan. Biarlah dengan hati yang paham menimbang perkara itu, saudara dan saya dimampukan untuk melanjutkan kehidupan, berjalan meniti kehidupan ini bersama dengan Tuhan yang tangannya kuat menggenggam erat tangan kita, melanjutkan perjalanan memenuhi harapan di masa depan. Tuhan memberkati kita. Amin.